Jenazah Sutrimo sudah dimakamkan di kampung halamannya, Desa Wilahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kematian Sutrimo menjadi sorotan, karena beredar kabar yang bersangkutan diduga kepala rumah tangga, Karungga, ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis 23 Juli 2026 pagi. Saat ditemukan, kondisi korban mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah tubuhnya dibawa ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Sebelum kematian Sutrimo ramai diperbincangkan, ternyata jenazahnya sudah dibawa ke kampung halamannya di Banyumas. Setelah jenazah dipulangkan dari Jakarta, Sutrimo langsung dimakamkan pada Kamis 23 Juli 2026 malam. Kepastian mengenai identitas Sutrimo sebagai warga Banyumas dibenarkan Camat Wangon, Duwiono. Dia mengatakan, informasi tersebut diperoleh dari Kepala Desa Wilahar. Almarhum Sutrimo warga Wilahar, kata Duwiono kepada tribunjateng.com, Senin 27 Juli 2026. Namun Duwiono tidak mengetahui lebih jauh mengenai sosok maupun aktivitas Sutrimo selama berada di Jakarta. Dia hanya memastikan setelah jenazah tiba dari Jakarta, pihak keluarga langsung memakamkannya pada malam itu juga. Polisi selidiki kematian Sutrimo. Pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kematian Sutrimo. Senin 27 Juli 2026, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Klinik Mordent, Jakarta Selatan. Sejumlah anggota polisi pun keluar dari pintu klinik tersebut dengan membawa sejumlah barang. Terdapat 4 paper bag berwarna coklat yang diduga berisi barang bukti yang ditemukan dalam olah TKP. Barang-barang tersebut selanjutnya akan dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, hingga kini polisi masih mengumpulkan berbagai informasi yang beredar, termasuk foto dan dokumen yang tersebar di media sosial. Karena itu, ia menghimbau keluarga korban untuk membuat laporan polisi apabila menemukan kejanggalan atas kematian Sutrimo. Budi memahami keluarga masih dalam suasana berduka, sehingga polisi melakukan langkah awal penyelidikan. Kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga, kata Budi. Terkait kemungkinan penyisiran rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan jenazah, Budi mengatakan langkah tersebut memerlukan dasar hukum dalam proses penyelidikan. CCTV kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam, itu harus ada legalitas, ucapnya. Kemungkinan dilakukan ekshumasi. Menanggapi kemungkinan dilakukan ekshumasi terhadap jenazah korban, Kombes Budi menjelaskan tindakan tersebut merupakan tahapan lanjutan dalam proses penyelidikan, apabila diperlukan untuk memastikan penyebab kematian. Ekshumasi dilakukan nanti apabila untuk menentukan penyebab kematian seseorang. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, katanya. Ia menambahkan, ketentuan mengenai ekshumasi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat dilakukan untuk mengungkap apakah kematian seseorang tergolong wajar atau tidak wajar. Hingga kini, Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman dan belum menyampaikan kesimpulan terkait penyebab kematian Sutrimo. Polisi memastikan perkembangan penyelidikan akan disampaikan kepada publik setelah proses pendalaman selesai. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selain olah TKP, polisi juga tengah mengumpulkan keterangan saksi-saksi sekaligus rekaman CCTV di sekitar lokasi. Kita habis cek TKP, terus kita mencoba mencari informasi di sekitaran TKP, saksi, dan CCTV, kata AKBP Iskandar Syah. Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini
beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan. Apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas.